Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, teman-teman. Ya, teman-teman, di depan kita ini ada sebuah ekosistem ya, teman-teman ya. Ini dimana kolam ikan gapi cendolan kita nih, teman-teman nih. Nah, di sini ada apa namanya ini? Frogbeat. Nanti si frogbeat ini dia bisa tinggi. Tapi yang kita mau bahas bukan ikan cendolan atau frogbeat ini nih, teman-teman. Yang mau kita bahas adalah asal muasal ikan gapi. Dari mana ikan gapi ini berasal? Sebelum lanjut ke sana, jangan lupa teman-teman buat subscribe channel kita ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pokok pembahasan ya teman-teman ya. Jadi ikan gapi ini di Indonesia ini mempunyai nama lain ikan cere, ikan pelangi, ikan got, ikan kecil, ikan citul. Ya pokoknya biasanya setiap daerah di Indonesia itu berbeda namanya teman-teman ya. Tapi si ikan gapi ini ternyata dia bukan asli dari Indonesia, teman-teman. Nah, si ikan gapi ini ternyata dari Amerika Selatan dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an nih, teman-teman nih. Jadi ya udah cukup lama teman-teman ya masuk ke Indonesia, walaupun dia ikan asli Amerika Selatan sana. Nah, si ikan gapi ini juga salah satu ikan hias, ya salah satu yang terpopuler ikan hias air tawar ya teman-teman ya. Nah, ikan gapi ini juga mudah berkembang biak teman-teman. Dan dia itu nggak sulit buat beradaptasi teman-teman ya. Ya jadi tidak sulit lah untuk mengembangkan ikan ini teman-teman ya. Nah, ini kita bicara buat mengembangkan aja teman ya, memperbanyak, tapi kita tidak bicara untuk kualitas. Nanti itu kita sajikan di konten selanjutnya teman-teman ya, untuk ikan yang berkualitas itu. Nah, ikan gapi ini awalnya ditemukan oleh Robert John Leach Gapi teman-teman. Nah, makanya ikan ini dinamakan ikan gapi. Untuk nama ilmiahnya sendiri, namanya itu, untuk nama ilmiah atau nama latinnya adalah Poecilla reticulata. Tulisannya kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini ditemukan sama si Pak Robert itu sekitar tahun 1866 di Amerika Serikat sana teman-teman ya, Amerika Selatan. Nah, masuk ke Indonesia tadi tahun 1920-an nih teman-teman nih. Dan sudah menyebar ke seluruh negara kecuali Antartika teman-teman ya. Antartika dia mungkin nggak bisa hidup nih. Oh iya teman-teman, untuk habitatnya dia bisa di sawah-sawah kayak gitu, di rawa atau di waduk yang airnya nggak terlalu kencang buat ngalirnya teman-teman ya. Nah, kalau di daerah kita sendiri kan banyak nih, kita lihat di got, di gorong-gorong kan banyak ya teman-teman ya. Yang penting gotnya itu nggak tercemar limbah, pasti ada dianya nih si ikan gapi ini. Ikan gapi ini juga bisa bermanfaat atau dimanfaatkan sama sebagian orang buat makan jentik nyamuk nih teman-teman nih. Nah, biasanya yang punya empang atau yang punya pembuangan air dari rumahnya gitu teman-teman ya, biasanya melihara ikan gapi ini buat membasmi si larva atau jentik nyamuk itu nih teman-teman nih. Tapi ikan ini juga bisa berdampak negatif nih teman-teman nih buat populasi pada ekosistem asli di daerah tertentu teman-teman ya, karena pertumbuhan populasinya yang sangat cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman nih di daerahnya punya ada danau gitu ya, atau empang, populasinya ikan-ikan bukan ikan gapi lah ya kan, contoh ikan nilem kayak gitu ya teman-teman ya, contoh. Nah, ini bisa kalah cepet sama si ikan gapi karena dia juga bisa makan si anak nilem itu, makanya berbahaya.
karena dia pertumbuhan si gapi ini sangat cepat nih teman-teman nih. Dia umur 6 minggu betinanya udah bisa beranak. Ya beranaknya biasanya itu sekitar 30 ya teman-teman ya, 30 ekor. Sampai kalau udah dewasa bisa sampai 70 ekor anaknya nih. Nah itu dia teman-teman, cukup segitu dulu asal usul ikan gapi dan fakta uniknya teman-teman ya. Nah ini kita yang tadi saya bilang bicarakan untuk ikan gapi teman-teman ya, ikan gapi, bukan ikan gapi yang berkualitas. Nah untuk di zaman sekarang saat ini nih, nah ikan gapi ini bisa mencapai jutaan rupiah teman-teman, tergantung teman-teman cari kualitas. Ada juga yang seribuan, teman-teman biasa temuin di tukang akuarium, di kios akuarium ada kan tuh biasanya 1000 atau 2000. Nah ada juga yang sampai jutaan loh teman-teman loh. Karena untuk si ikan gapi ini sekarang lagi marak banget nih untuk kontesnya teman-teman ya. Udah di hampir seluruh Indonesia nih udah masuk kontes-kontes ikan gapi ini nih. Makanya ikan gapi ini sekarang harganya melambung tinggi. Nah untuk ikan gapi ini juga dia untuk harganya stabil teman-teman ya, stabil ini dia. Jadi nggak kayak ikan musiman teman-teman. Jadi ada kan beberapa jenis ikan yang musiman tuh teman-teman ya. Nah kalau ini saya bermain dari tahun 2016 akhir atau 2017 gitu, 2017 awal. Nah sampai saat ini masih sangat stabil, mengalami peningkatan teman-teman ya. Walaupun saya sempat vakum kemarin di 2019 sampai di 2020 karena ada beberapa pekerjaan. Nah jadi cukup sekian dulu teman-teman. Nah kalau ada yang teman-teman mau tambahin silahkan monggo di komentar teman-teman ya, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman buat di subscribe channel kita ini. Ya kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.